KKN, landasan historis, sosiologis, dan yuridis, serta dinamika dan tantangan KKN. Dasar pemikiran dan urgensi pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1, secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Selanjutnya, ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Dalam literatur Inggris, ketiganya dinyatakan dengan istilah citizen, citizenship, dan citizenship education. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Penjelasan Pasal 37. Tujuan pendidikan kewarganegaraan dimanapun umumnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik atau good citizen. Kita dapat mencermati Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B yang menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula pada ayat 2 huruf dinyatakan pada bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap atau nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis kewarganegaraan. Historis, PKN Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Yuridis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Dinamika dan tantangan kewarganegaraan apa saja? Dinamika perubahan dalam perkembangan iptek yang mempengaruhi PKN. Era globalisasi yang ditandai oleh perkembangan yang begitu cepat dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan termasuk perilaku warga negara, utamanya peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara ada dua, yakni perilaku positif dan negatif. Selanjutnya materi 3, konsep dan urgensi identitas nasional. Apabila Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dengan orang luar? Apa ciri atau penanda Anda yang bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia? Ciri atau penanda yang dapat membedakan Anda itu dapat disebut sebagai identitas. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata nasional berasal dari kata nasional Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Dasar historis, yuridis, dan sosiologis. Historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah. Yuridis, bentuk identitas nasional Indonesia menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia yang meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lanjut materi 4, unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama,
pertama, identitas nasional. Menurut sumber legal formal, ada 4 identitas nasional, yaitu bendera negara Sang Merah Putih, bahasa negara bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara Pancasila. Dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia, kasus dan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari berikut. 1. Lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap yang berlaku sehari-hari. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu Lanjut materi 5, konsep dan urgensi integrasi nasional. Bagaimana urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa? Dalam mengarungi kehidupannya, sebuah negara bangsa atau nation state selalu dihadapkan pada upaya bagaimana menyatukan keanekaragaman orang-orang yang ada di dalamnya agar memiliki rasa persatuan. Kehendak untuk bersatu dan secara bersama bersedia membangun kesejahteraan kebangsaan yang bersangkutan. Makna integrasi nasional, suatu negara bangsa yang membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang dinamakan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan salah satu pola ukur kesatuan dan bangsa. Kita dapat menguraikan istilah integrasi nasional dari dua pengertian secara etimologi dan terminologi. Makna integrasi nasional. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggrisnya adalah national integration, berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam satu wilayah dan di bawah suatu kekuasaan politik. Jenis integrasi, yang pertama integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, yang kelima integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang pertama integrasi politik. Dalam tataran integrasi politik terdapat dimensi vertikal dan horizontal. Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dan massa pengikut, atau antara penguasa dan rakyat guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang partisipatif. 2. Integritas ekonomi. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi ini merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Pentingnya integrasi nasional. Menurut Myron Weiner dalam Surbakti 2010, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan legitimate merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerjasama. Integrasi diperlukan guna menciptakan kesetiaan baru terhadap identitas baru yang diciptakan. Selanjutnya materi 6, landasan, dinamika, dan tantangan integrasi nasional. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional. Yang pertama, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo 2002, ternyata sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua integrasi kolonial, dan ketiga model integrasi nasional Indonesia. Menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional, kebijakan strategi yang sebaiknya dilakukan Indonesia. Yang pertama, memperkuat nilai bersama, yang kedua membangun fasilitas, yang ketiga menciptakan musuh bersama, yang keempat memperkokoh lembaga politik, yang kelima membuat organisasi untuk bersama, yang keenam menciptakan ketergantungan ekonomi antar kelompok, yang ketujuh mewujudkan kepemimpinan yang kuat, yang kedelapan menghapuskan identitas lokal, yang kesembilan membaurkan antar tradisi dan budaya lokal, yang kesepuluh menguatkan identitas nasional.
Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika integrasi nasional Indonesia. Dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan peristiwa integrasi berdasarkan 5 jenis integrasi. Saya sebagai mahasiswa bisa memberikan kontribusi untuk negara dengan cara yang pertama, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di lingkungan kampus untuk meningkatkan kesadaran dan isu-isu penting. Yang kedua, ikut berperan aktif dalam organisasi mahasiswa untuk membangun kepemimpinan yang efektif. Yang ketiga, menginspirasi dan membimbing generasi muda untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang akademis, olahraga, seni, dan lainnya. Bergabunglah bersama kami di kampus Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Temukan potensi Anda di tengah lingkungan akademis yang inspiratif dan beragam.